Karena ditaros ari kuring Muhammad milik saha. Nabi Muhammad sujud nangis, ya Allah terterang ari anjeun milik saha. Jawaban Allah, aku ini milik orang yang bersolawat kepadamu. Mata orang bersolawat itu keren, Pak. Allah milik orang yang bersolawat ke siapa? Mata to salah solawat orang mah, Pak. Agengkeun solawat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan Muhammad khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah min kulli hal wa a'udzu billahi halin alinnar. Allahumma faqina fi dinikmatan wa ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahiltu. Dzakirna minhu ma nasitu wa 'alimna fasihatan fil lisan wa baghlati fil kalam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa ilmul ulama'il mufassirin wal muhaddisin wa ilmul ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin lahuddin. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa ummahatina wa abina. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amala maqbula wa rizqan thayyiba. Allahumma zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah di malam ini kita mengambil sebagian ayat di surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158 insyaallah. Karena ibu bapak niat cari ilmu, semoga Allah berikan ilmu di malam ini. Satu acana insyaallah ku sim kuring di awsila 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum iswarahum wal aghlal allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dibacakan 2 ayat kita dapat berkahnya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Satu di antara yang harus disyukuri, kita dijadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut kum khairu ummah, jadilah kalian umat yang terbaik. Bagaimana Ustadz untuk mengetahui atau ciri umat terbaik umat Rasul itu? Satu, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kerjaannya hanya dirinya baik, ngajak orang baik. Itu ciri khas. Jadi kalau kita ingin jadi umat Rasul yang terbaik, udah kita baik, ajak orang baik, itu pasti menjadi umat yang terbaik. Wa yanha 'anil munkar. Dan ketika melihat kemungkaran tidak pernah diam. Selalu berusaha untuk dicegah. Nah, inilah umat yang disebut umat yang maka ini kewajiban kita sebagai umat Rasul untuk terus mengkompanyekan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan pernah diam. Kalaupun keadaan didominasi oleh kebatilan, tapi bukan berarti kita berhenti, Pak. Terus berusaha, berupaya, karena kita harus jadi umat yang dikagumi Rasul. Umat yang menjadi kum khair ummah, umat yang terbaik. Itu satu di antaranya. Bahwa kita bersyukur menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ayat ini juga Allah sendiri menjelaskan siapa tuh Nabi Muhammad. Sampai-sampai umatnya disebut umat yang berarti ini ada hubungan dengan Rasulnya. Nah, maka Nabi Muhammad ini kalau bicara Rasul, dia juga memang di antara Rasul 313 Rasul, dialah Rasul Sayyidul Mursalin. Nabi 124.000 Nabi di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani tertulis bahwa Nabi itu 124.000 Nabi. Dan Nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan ada 5 nabi, 5 rasul yang dikategorikan ulul azmi. Ulul azmi itu bahasa yang digunakan untuk orang yang diberi ujian yang amat sangat berat. Tapi mereka mampu menghadapi dengan baik. 1, Nabi Nuh. Itu ujiannya berat. 950 tahun. Hanya kurang lebih 80 orang pengikutnya itu. Kebayang ratusan tahun dia berdakwah, cuman dapat 80. Pada KM seueur jemaah nanya. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berat, Pak. Itu di Yaman, itu tidak ada satupun orang yang menyembah Allah. Sampai Nabi Ibrahim, kok kenapa? Karena yang menciptakan langit bumi dan pemilik langit bumi, pengurus semua alam dan makhluk itu Allah. Kok kenapa makhluknya gak ada yang menyembah? Maka beliau berdakwah, konsekuensinya sampai harus dibakar kan? Itu berat. Sampai beliau harus hijrah ke Palestina, ketemu dengan Sayyidah Sarah, dia menikah, diuji dengan tidak punya anak. Dia udah tua baru dia menikah Siti Hajar, baru dia punya anak, dan itu tidak berhenti ujian. Sampai puncak ujian Nabi Ibrahim harus menyembelih putra tercinta yaitu Kira-kira gampang tuh Pak ujian itu?
Urang mah titah mencit doma sapi wae sok masih mikir kan? Kan gitu. Nabi Ibrahim itu luar biasa, ujiannya berat, tapi dia lalui dengan baik, maka beliau gelarnya ulul azmi. Dan juga Nabi Musa, dia di masa di mana dikuasai oleh dominan kebatilan. Bahkan rajanya itu bapak angkatnya. Firaun itu kan di antara manusia, iblis sekalipun dia ingkar kepada Allah gak ngaku Tuhan. Tapi ada yang namanya sosok manusia namanya Firaun ngaku apa? Iblis, kurang ajar iblis gak ngaku Tuhan, Bu. Tapi ada ini manusia yang namanya awan, Fir'aun. Fir'aun, Fir itu Pak kalimat menunjukkan orang yang jauh dari pertolongan Allah. Fir'aun itu. Nabi Musa harus berdakwah, gampang enggak untuk mengajak bapak angkat? Yang karakternya udah merasa dirinya Tuhan. Sampai beliau luar biasa Ibu. Tetap dia atas perintah Allah tetap berdakwah sekalipun ujiannya berat. Bahkan bukan hanya Fir'aun, umat yang dibela kurang ajarnya luar biasa. Sampai hari ini tuh bangsa Yahudi tuh umat Nabi Musa, Pak. Tapi bandelnya keras. Kalaulah batu keras, ini lebih keras daripada batu tuh sifat orang Yahudi, Pak. Sampai hari ini menunjukkan sifat kerasnya. Sampai hari ini kan senangnya membunuh. Maka sekarang udah mulai membunuh warga-warga Palestina. Itu mereka, Pak. Dan itu siapa nabi yang diuji? Ya Nabi Musa dan Nabi Harun itu berat. Maka Nabi Musa itu disebut ulul azmi. Dan juga Nabi Isa berat juga, Pak. Sampai beliau harus diselamatkan Allah, diangkat ke langit. Dan yang selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gelarnya ulul azmi. Tapi ada dua nabi yang hanya diberi gelar dua nabi ini, yaitu uswatun, satu Nabi Ibrahim, yang satu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau mencontoh, cuman yang Allah rekomendasi cuman dua ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah kita ini sangat mencintai Nabi Ibrahim, tapi juga mencintai Nabi. Mana buktinya? Hitam itu kan sunah siapa? Nabi Ibrahim gunting kuku, nah, memotong bulu-bulu itu kan semuanya sunah siapa? Nabi Ibrahim. Termasuk kalau ibu datang tamu, biasa kita sebelum nanya sok dinaon heula. Disuguhan minimal cai wae mah. Tinggal Mang Asep Ustad Asa encan naon, ngawas geus nyuguhan naon. Tak ieu teh satu di antara kebiasaan Nabi Ibrahim. Begitu. Nah, ini alhamdulillah di kultur kita ini udah menjadi kebiasaan. Bahkan ibu-ibunya lamun nyuguhan teh ongkoh nyuguhan bari nyebut punten. Itu kan diurang. Pak mangaleueut ngan punten teu aya naon? Coba. Itu kan udah menjadi sebuah akhlak gitu. Luar biasa, dan itu memang akhlak yang dibiasakan oleh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita udah menjadi hal yang biasa. Sehingga mudah-mudahan ini jangan sampai anak cucu kita hilang, Bu. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim. Beliau kalau datang tamu gak nanya tapi nyuguhan heula. Tapi ada semula ibunya, namun atang tamu teh sok aya bade naon, teu aya sasaha. Nah dia we lumpat deui gitu. Nah, pagerna jarangkung aya nama. Pagerna jarangkung, Pak. Matang simbolik kunaon resep di kampung kieu, da paling di pager oge da teu jagung-jagung teuing di urang. Yang terakhir, yang uswah itu Nabi Muhammad Sallallahu, udah pasti itu mah Ibu. Apapun di Nabi Muhammad contoh yang terbaik. Kalau kita Pak jadi suami, contohnya yang terbaik itu Nabi. Maka tong ngelahkeun Nabi Pak ka apa majikan teh kudu bager. Kan Nabi nyontohkan yang terbaik gak ke istrinya. Maka sebaik-baik laki-laki suami kepada istrinya adalah aku. Nah, maka kita karena contohnya Nabi Muhammad harus jadi suami yang terbaik untuk istrinya.
Karena Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan ketua yang terbaik untuk istrinya. Nabi Muhammad itu penyabar Pak tentang istrinya. Karena istrinya kan bukan satu dan banyak yang tabiatnya macam-macam. Maka untuk Ustaz Asama hiji oge untung bisa sabar deh. Kenapa? Karena memang karakter wanita itu memang harus dihadapi dengan kesabaran, Pak. Naon da istri mah pengawartosan, lamun boga masalah, lamun teu lumpat kana ieu tah. Lumpat kana ceurik. Tah bapak teh kudu paham teh. Pada KM kudu paham. Lamun istri gaduh masalah, heug ayeuna naon nyarita sok ka mana wae dimaklum. Ulah kasinggung. Dan memang awewe mah mun boga masalah mun teu lumpat kana naon. Biwir lompatna kana naon? Leweh. Ceurik. Dan itu ternyata kelebihan wanita. Bicara dan mata Pak RT wayahna urang teh jadi lalaki kudu jadi pendengar yang baik. Sok ibu lamun aya masalah, umpamana ibu teh masalah teh nyeri beuteung, isuk-isuk teh, salaki eueuh. Otomatis ibu ge kreatifnya nangan obat. Minum we obat cager we, sorena hayang teu ngomong ke salaki. Hayang pasti teh. Padahal kan geus tadi. Geus cager deui, tapi tetep we hayang naon? Laporan. Dan itu bukan salah atau benar, itu karakter wanita. Maka kita ini laki-laki tidak ada contoh sebaik contoh adalah Rasulullah. Rasul itu bijak kepada istrinya. Nah, maka bicara pembisnis, siapa yang terbaik dalam bisnis? Ya Rasulullah, Pak. Bicara pemimpin, siapa yang terbaik? Rasul. Pokoknya mah di Rasul itu segalanya. Maka kita bersyukur punya Rasul yang Allah suruh kita untuk mencontoh. Dan yang gelar satu-satunya rahmatan lil alamin cuma Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu nabi juga dia Rasul, dia ulul azmi, uswah dan rahmatan lil aina jabatan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya hanya Nabi Muhammad miliki semua itu. Maka kita umatnya bangga tuh Ibu. Harus bangga punya Nabi yang terbaik. Maka insya Allah di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Nabi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu kami mohon perlindungan hanya kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terlaknat. Bismillah memulai mengkaji surat Al-A'raf ayat 157 sampai 58. Atas namamu ya Allah engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul tentang Rasul agar kita semua tahu. Apalagi orang Yahudi yang sebelumnya dia menunggu kedatangan Rasul, begitu datang malahan menolak. Maka Allah ingin menjelaskan tentang Nabi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat 157 ini sebetulnya untuk orang Bani Israel yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi di dalam kitab Taurat dan Injil. Agar umatnya juga tidak ikut ketipu. Karena sampai hari ini masih ada sekelompok rahib, pendeta yang masih menyembunyikan sifat baginda Rasul di dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga akhirnya sampai hari ini masih banyak orang yang gak mau mengikuti Rasul. Maka Allah jelaskan alladzina yattabi'ur rasul. Orang-orang yang mengikuti ar-rasul kepada Rasul ini. Rasul ini siapa ya Allah? An-nabiyul ummi. Seorang nabi yang ummi. Ummi dalam terjemah yaitu orang yang tidak bisa baca
dan tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad ini bodoh, Pak. Tidak bisa nulis dan baca. Satu, sengaja Allah sejak kecil tidak didatangkan guru yang mengajarkan nulis dan membaca. Kenapa? Karena Nabi ini direncanakan akan dijadikan Rasul. Yang dia langsung oleh Allah akan diberikan agar orang enggak menduga bahwa wahyu itu buatan Nabi ini, maka Nabi ini sengaja tidak pernah mendapatkan ilmu dari siapapun. Buktinya dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis. Kalau kita kan membaca, Bapak baca koran, kepengaruhan tuh pikiran orang. Dengan apa yang kita baca. Tak sengaja Nabi Muhammad dijaga oleh Allah untuk emutanana hatena gak pernah dipengaruhi oleh siapapun supaya steril tina pikiran-pikiran para ilmuwan pada waktu itu. Sementara di Arab itu jarago syair, jarago membuat sastra bahasa. Sehingga Nabi Muhammad sengaja oleh Allah tidak didatangkan guru untuk mengajarkan nulis dan baca. Karena Nabi ini sengaja untuk oleh Allah betul-betul wahyu itu bukan buatan Nabi Muhammad tapi benar-benar turun dari Allah. Itu satu. Yang kedua, mana Umi ini ibu. Artinya Nabi ini mempunyai sifat keibuan. Nah, coba ari sifat bapak jeung indung beda tuh Pak. Indung daripada budak tetuang lebih baik indung. Coba indung mah ibu ngaheulakeun ibu, ngaheulakeun anak, mun tuang. Anak. Tapi lamun bapana sok Pak urang mah. Ya lapar keduk we, tuang geus bareng kakara budak sedalahan can, manehna mang senaon. Sebareng. Itu bapak. Tapi kalau ibu gitu tuh ibu jarang, Bu. Ibu tuh sering itu sifat ibu itu lebih mementingkan anak daripada dirinya. Bae abi malapar asal budak wareg indung. Bae abi mah teu gaya asal budak gaya. Baik abi mah bodoh asal budak itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Nabi ini Pak mempunyai sifat itu. Artinya apa? Beliau tidak akan pernah tenang apabila umatnya menderita. Beliau tidak akan pernah senang dikasih apapun oleh Allah jika umat pun tidak dikasih. Maka banyak cerita di hadis bahwa Nabi Muhammad itu orang pertama masuk surga. Tapi apakah Nabi Muhammad masuk? Enggak, sebelum memastikan umatnya apa. Nah, inilah sifat ibu. Nabi Muhammad rela mengorbankan diri demi umat. Bahkan sekurang ajar-ajarna umat, Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk diadab. Lihat Nabi Nuh. Lebih dari 800 tahun berdakwah, umatna anger keneh bedegong, muncul oge amakna. Gusti abdi geus beurang peuting, geus cara itu cara ieu, ngajak eta jelema iman ka anjeun, taat ka abdi, tapi kurang ajar wae. Gusti beakeun kabeh tong ninggalkeun hiji ge di muka bumi ieu nu kafir. Nabi Nuh tupak keheul oge. Nabi Muhammad seueur teu nu kurang ajar pada waktu harita. Pernah Nabi Muhammad minta dihancurkeun. Tuh. Bahkan Nabi Muhammad ka Taif disejarahkan ketika wawasna kan aya anu naon? Ayana putus, ayana berlumuran darah. Tapi Nabi Muhammad pernah teu ngadoa untuk menghancurkan orang Taif. Teu. Bahkan gunung Uhud, malaikat nu ngajaga gunung tapi menawarkan diri. Muhammad itu jelema geus kurang ajar ka ente. Sok ente ngadoa ka Allah ku kuring dek dinaon. Malahan malaikat nu ngajaga gunung malahan nu amak kenapa? Nabi Muhammad, Allahumma di qaumi wa antum la talamun. Gusti kitu-kitu teh eta teh umat abdi pasihan petunjuk anjeunna can nyaon abdi teh Rasul.
Nabi Muhammad mah ditawaran dek dihancurkeun ngadon naon. Doa ya Allahumma hdi qaumi, Gusti pasiat petunjuk kitu-kitu age eta teh kaum abdi. Anjeunna teu apaleun abdi teh rasul. Nah, itulah ummi. Jadi ummi itu sosok seorang yang mempunyai sifat keibuan. Maknanya lebih mementingkan orang lain daripada diri, lebih mementingkan anak daripada dirinya. Itulah ibu. Maka disebut Nabiul Ummi. Nabi yang mempunyai sifat keibuan. Sampai Allah mujinya kan. Di Quran coba dipuji sama Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum lil mu'minina raufur. Itu Allah yang memuji. Jadi orang Nabi ini ke orang beriman itu rauf. Rauf itu dedehan. Rahim, nyaahan. Nah, maka orang umatnya kudu nyanak sifat itu. Dedehan jeung nyaahan. Komo Pak ka pamajikan, Bapak dedeh nyaah. Ibu ka salaki ayeuna dedeh nyaah teh. Dedeh atawa jeung nyaahna? Kudu dedeh jeung nyaah. Ai dedeh mah kakabogo, heuh keur jag-jag keneh, keur geulis keneh, keur kasep keneh. Ari nyaah mah geus kolot. Mantak rauf rahim. Dedeh jeung nya. Dedeh mah da memang teu dedeh kumaha da memang geulis, kasep, pinter, duitna loba. Resep teh ibu mun kitu. Resep. Geulis Pak, bari jeung cekatan. Teu menta oge nawaran. Halus Pak kitu. Wah, hebat eta. Tapi ayeuna kitu keneh teh. Ibu salaki ayeuna kitu keneh teh. Geus makolot teh goreng adat geus muncul. Tanagana geus naon. Geus kurang. Pinterna geus mulai pikun gitu. Pagawean teh ka pamajikan, di mana eta kunci motor padahal cecekelan. Osok kitu tara ayeuna Pak urang. Osok kitu ayeuna. Nah, rumah sakudu geus naon, urang teh geus ko. Eta teh ibu lamun kitu teh pijengkeleun teh. Eta bae da salaki saha teh. Tapi kurang tetep rahim. Arina kudu nyaah. Mantak ibu lamun bogoh mah kan tina resep. Lamun nyaah mah tina watir tetep Pak. Nah, Pak. Dai manusia mah beki dieu teh dalin beki pikaresepeun beki naon. Pikawati atireun. Maka dedeh jeung nyaah itu sifat Nabi. Raufur rahim. Nah itu ummi. Bahkan sahur Allah alladzi yajiduna maktuban indahu fit Taurat wa Injil. Nabi ini telah kalian Bani Israel dapati tertulis indahum di sisi kalian Bani Israel fit Taurat wal Injil, dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya kalau orang Bani Israel tidak kenal Nabi kacida Bu. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, justru mereka itu udah lebih tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Bahkan Siti Khadijah, apa alasan dia mau menikahi Rasul? Jadi yang mau menikahi Rasul atau Siti Khadijah Bu? Sebetulnya yang ingin menikahi Nabi Muhammad ini adalah Siti Khadijah. Kenapa dia ingin menikahi Muhammad pada waktu itu? Karena dia dikasih tahu oleh Naufal. Pamannya dia sebagai seorang rahib yang sangat paham Taurat, Injil dan Zabur, Pak. Dan Siti Khadijah udah sangat tahu ciri-ciri Nabi ini. Maka ternyata ada di seorang anak muda yang nama Muhammad. Ini semuanya lengkap ciri kenabiannya. Maka sampai Siti Khadijah tuh mengutus ayeuna mutus orang kanggo ngolok Nabi Muhammad supaya menikahi Siti Khadijah, Bu. Kenapa? Karena beliau tahu ini di anak muda ini ada sifat-sifat ciri-ciri kenabian. Bahkan dia tahu satu saat akan jadi Rasul. Dan Khadijah udah tahu. Atas takdir Allah ternyata berjodohlah dengan siapa? Oh, Siti Khadijah seneng tuh Pak.
Senang. Kenapa? Karena dia ditikah oleh manusia nu terbaik. Sekalipun pada waktu itu Nabi Muhammad tahu dia Nabi gak? Gak tahu. Bahkan Nabi Muhammad gak tahu dia akan jadi roh. Tapi istrinya udah tahu. Bahwa dia itu calon roh. Dan pada waktu sejak kecil sampai ditikah udah kelihatan sifat-sifatnya. Maka begitu usia 30 tahun Siti Khadijah, kok kenapa ini ciri kerasulan? Kenapa belum datang? Masih curiga gitu. Kenapa? Ciri kerasulan itu akan didatangi oleh malaikat. Dan Siti Khadijah itu menunggu, Pak. Sampailah usia 32 tahun beliau menyatukan bangsa Arab. Ketika seringkali saling perang, Pak, antara suku. Maka Nabi Muhammad di usia 32 tahun udah menjadi penasehat bangsa Arab. Sehingga menyatukan suku-suku yang sering kali perang dengan apa? Dengan kecerdasan beliau. Ketika Hajar Aswad jatuh, semuanya punya rasa hak untuk mengembali ke tempatnya. Cek suku ieu abdi boga hak, cek suku ieu abdi boga hak. Hampir para saya. Akhirnya udah kita suruh Nabi Muhammad saja. Muhammad saja yang dia punya hak untuk itu. Akhirnya disepakati. Tapi cerdas Nabi Muhammad. Udah ambilkan kain. Ambilkan kain. Taruh itu Hajar Aswad di atas dan semua pemimpin suku harus bergotong royong membawa itu Hajar Aswad. Akhirnya semua merasa nah, itu cerdas Nabi Muhammad. Dan itu ciri kenabian. Maka Nabi Muhammad terus diangkat penasehat oleh bangsa Arab pada waktu itu di usia 32 tahun. Tapi sejak dia 35 tahun sering ibu beliau, kalau istilah bahasa mah ngakholwat, sering menyendiri. Sampailah didatangi Jibril di guha. Oh, dia kan takut. Lari ke bawah, masuk ke rumah sampai oleh Siti Khadijah kan diselimuti. Tapi Siti Khadijah malahan seneng. Oh, dia pasti didatangi namus. Itu kalau di Taurat tuh namus di Israel tuh, Jibril tuh. Dia seneng. Nabi Muhammad mah takut, Siti Khadijah mah seneng. Kenapa? Karena dia udah tahu pasti hari inilah dia akan benar apa yang dinyatakan oleh Taurat dan maka yang pertama membenarkan Nabi Muhammad Rasul itu siapa? Siti Khadijah. Kan gitu. Nah ini bahwa Nabi ini Allah sebut bahwa udah tertulis di mana? Taurat dan bahkan kata Allah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nabi ini kerjanya hanya mengajak orang baik, mencegah orang berbuat itu ciri khas Nabi ini. Maka kita juga umatnya kan harus seperti itu, Pak. Dan juga wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan Nabi ini menghalalkan bagi kalian sesuatu yang baik-baik dan mengharamkan sesuatu yang akan merusak tubuh kalian. Maka Nabi ini kan mengharamkan riba, mengharamkan khamr, mengharamkan babi, anjing. Kenapa? Karena itu semuanya perkara yang akan merusak tubuh. Artinya Nabi ini ingin umatnya sehat. Dan ini dijelaskan oleh Allah kepada orang Bani Israel. Bahkan wa yadau anhum israhum wa aglal, dan Nabi ini akan membebaskan dari mereka orang Israel beban mereka, yaitu syariat yang berat dan membelenggu mereka. Apa beban syariat orang Bani Israel, Pak? Kalau musyrik, kalau berbuat dosa besar, itu tobatnya bunuh diri, Pak. Kalau tidak bunuh diri, belum diterima tuh tobatnya. Kira-kira kalau itu ibu tidak dicabut undang-undang Allah, berat kira-kira? Berat, Pak. Bahkan ketika pakaian, bejana, atau apapun kena najis mughalladhah, maka itu pakaian bejana gak bisa dipakai lagi. Harus dibuang. Tapi Nabi Muhammad itu tidak kan, coba Pak. Najis mughalladhah cukup dikumbah 7 kali, 1 kali pakai
tanah. Bisa gak dipakai kembali? Itu kan udah merubah. Dulu itu wanita kalau haid itu tidak boleh tinggal serumah dengan suami. Itu dibuatkan saung jauh dari tempat rumahnya. Sampai haidnya beres. Kira-kira ibu lamun itu berlaku keneh sekarang ibu siap tuh? Watir tuh. Ini tega bapak bari usum hujan di saung pak. Di Tegal. Watir. Gitu. Betapa. Tapi Nabi Muhammad ibu memuliakan kaum wanita. Dulu wanita gak punya hak nerima waris. Tapi datang Nabi Muhammad. Wanita pun punya hak menerima waris. Maka ibu harus lebih bersyukur tuh ke Allah. Dikasih Nabi Muhammad. Sampai wanita martabatnya mulia diangkat oleh kerisalahan Nabi Muhammad. Nah ini mengangkat belenggu yang berat. Bahkan umat Nabi Muhammad ibu berdosa. Besoknya mau mati masih diampuni gak kalau sadar? Diampuni. Bahkan yugorgir. Ruhnya nges aya dina tenggorokan. Dia sadar akan dosanya. Dia nangis kepada Allah. Umat Nabi Muhammad tetap masih diampuni pak. Kenapa? Itulah sayangnya Allah kepada umat Nabi. Berkat doa siapa? Doa Nabi Muhammad. Maka orang teh pak kudu bangga punya Nabi yang segitunya ahna ka orang itu kan. Maka Allah katakan, "Falladina amanu," maka orang amanu yang beriman bihi kepada Nabi ini, wa azzaruhu dan memuliakan Nabi ini, wa nasarahu dan menolong Nabi ini, wattaba'un nurul ladzi unzila mahu, mengikuti Al-Qur'an, cahaya yang diturunkan bersama Nabi ini, ulaika humul muflihun, bagi yang mengimani Nabi, memuliakan Nabi, menolong agama Nabi, mengikuti Al-Quran yang diturunkan bersama Nabi, maka Allah janji mereka akan sukses. Jadi ternyata kata Allah di Quran surat ini, orang mau sukses syaratnya 4. Ikuti Nabi ini, muliakan Nabi ini, tolong agamanya, ikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan bersama Nabi ini. Maka aku jamin kalian sukses. Jadi urang mah pak hayang sukses teh asa ngagugung we ayat ieu entos sukses pak. Entos urang ngagugung can. Entos can ngagugung karena saran ti Allah. Ima saran ti Allah. Hei, asa kamu ingin sukses, ikuti Nabi itu. Mata artinya imani Nabi ini. Alhamdulillah urang iman teh ka Nabi ini. Iman. Wa azarahu, muliakan Nabi ini. Insya Allah urang muliakan pak. Minimal apa coba ngemuliakan Nabi ini pak? Minimal rajin baca salawat. Gitu. Bahkan kalau bisa ibu salawatnya sehari itu 5.000. Pak osok 5.000 50 balikan. Salawat. Anu pondok atuh salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallim. Kata atuh Pak, kata salawat Ari Allah sareng Jibril dugi ka ayeuna riren teh salawat ka Kanjeng Nabi. Da teu riren, ari urang osok riren. Jeung salawat mah ibu unik, salat nu sanesna perintah dicontohan ku Nabi, tapi perintah ayeuna salawat dicontohan ku saha? Maka ada ibu di dalam kejelasan ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, dunia dengan segala isinya milik siapa ini? Nabi Muhammad ngawalar, milik anjeun ya Allah. Ya Muhammad, ini langit dengan segala isinya milik siapa? Milik engkau juga ya Allah. Aras dengan keagungannya milik siapa ya Muhammad? Milik engkau ya Allah. Engkau kekasihku milik siapa? Milik engkau juga ya Allah. Pertanyaan anu ka-5. Kalau aku ini Allah milik siapa? Nabi Muhammad diam pak.
Bingung ngajawabna. Karena ditaros ari kuring Muhammad milik saha. Nabi Muhammad sujud nangis, ya Allah terterang ari anjeun milik saha. Jawaban Allah, aku ini milik orang yang bersolawat kepadamu. Mata orang bersolawat itu keren, Pak. Allah milik orang yang bersolawat ke siapa? Mata to salah solawat orang mah, Pak. Agengkeun solawat gitu. Sebagai azhar memuliakan. Bahkan solawat saur Habib Umar, semua perintah itu pasti dicontohkan oleh Nabi. Hanya satu perintah yang langsung Allah mencontohkan adalah solawat. Maka banyak ibu solawat. Bahkan ibu hoyong ibu engke maot langsung di hadiran Rasul baca solawat iya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Tos salat asar 80 hiji kali ceng istiqomah engke maot bakal didongkapan ku saha. Ku Kanjeng disambut ku saha. Hoyong urang maot disambut ku Kanjeng Nabi. Bagja Pak. Itu disambut ku Kanjeng Nabi. Oh sok encan teh selawatna eta. Apal henteu? Ah tumureunan moal atuh. Da teu apa. Apalkeun Pak bari naon atuh bari urang nonton TV hate salat. Da teu ngaganggu atuh nonton TV nonton Persib. Hate mah sholawat ngaganggu teu? Da beda pagawean. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Yes! Itu gol urang angeus. Nah Bapak yes. Oh itu gol. Kuring angeus 80 hiji kali sehabis asar Pak. Insya Allah. Duh bangga lamun urang ibruh disambut ku Kanjeng, disambut ku nu saroleh Pak. Nah gitu ari urang ieu dunya tempat asal urang atawa ieu nyaba. Da nyaba, da ieu mah ibu nu kaciri mah da ieu mah da jeung tina taneuh dibalikeun ka mana? Da si urang nama ibu balik deui ka tempat asal. Matak ieu mah kurung kade kuring ulah dinaon. Ulah teu dijaga. Kurung jaga supaya kuringna betah. Tapi kuringna kudu diurus, ngabeh tenang. Muflihun. Dan juga wa nasarahu tolongan agama Nabi. Ya alhamdulillah minimal ieu ngaji oge Pak, ngayakeun acara ieu ge urang teh nulungan syariat agama Kanjeng ngalangkungan pangaosan. Heuh sok lamun teu ku urang ieu Quran teh ku saha Pak? Dijelaskeun lamun pengajian, ustad pintar nu ngarajina eueuh, eueuh kan jelaskeun teu? Maka alhamdulillah ustad diajak ustad ngisi ibu-ibu bapak-bapak datang. Sim kuring naon? Niatan nulungan agama Kanjeng di tengah ayeuna peradaban akhir zaman anu jelema geus teu mentingkeun Pak eta teh. Bangga keneh sekolah laluhur daripada cicing di ngaji Pak. Padahal apakah nyalametkeun anu lebih mahal daripada ieu? Sim kuring teu yakin itu lebih nyalametkeun. Tapi ieu mah urang insyaallah nu bakal nyalametkeun urang dugi ka akhirat. Oge tuturkeun Al-Qur'an. Hari Quran sabaraha juz Nur? Mang Nur? 30 juz. Saapal encan 30 juz? Alhamdulillah encan termasuk ustad oge. Apa juz 30? Alhamdulillah juz 30 nama apal. Ngan surat-suratna teu aha. Apal Al-Fatihah? Piraku teuing nya. Apal trikul? Apal piraku. Tah eta ge Pak urang teh Al-Fatihah, trikul, nu langganannya eta ge urang kudu bersyukur karena ayana Al-Qur'an dina mana tong dianggap sepele Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, insyaallah eta jadi syafaat.
insya Allah janten jaminan manan piraku ting dina hate aya kul huwallahu ahad, malaikat dek ayeuna naon neungeul heug aya kul huwallahu ahad, kira-kira malaikat dek tulus neungeulna atawa aduh era aya lapan Allah coba eta malaikat wani kitu neungeul ayeuna kulhu, kira-kira culangungnya eta malaikat Gusti ngan ieu teh abdi teh dititah neungeul da loba dosa tapi aya kalimat kul huwallahu ahad. Oh, geus tong tulus bawa ke surga. Bisa kitu ibu teh. Naon? Dan memang Rasul tos nyarios, Iqra'ul Qur'an sayati yaumal qiyamah syafi'ali ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang nanti yaumal qiyamah memberi syafaat kepada ahli. Urang mah henteu bisa 30 juz 114 surat atau eta we trikul jeung Al-Fatihah jeung hatam bener-bener. Kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan janten syafaat. Kumar gitos Isa ayat 105 mah teu dituluykeun. Kedeui we. Naon cenah eta teh yang kedeui we. Ayeuna mah urang shadaqallahul. Mudah-mudahan ieu ayat makin nambih kacintaan urang ka Kanjeng Nabi, makin urang pede jadi umat Kanjeng Nabi. Keun teu loba duit oge, nu penting umat Kanjeng. Kan aya jelema anu lain umat Kanjeng Nabi duitna loba hepek wae, tapi tetep kuring teu boga duit teu pati loba oge, tetep kieu-kieu oge umat Kanjeng. Eta Pak urang kudu percaya diri jeung kudu urang bangga. Tapi di sisi lain tongerakeun ka Kanjeng Nabi, kudu berakhlak nu sae. Mudah-mudahan Allah ngabantos urang janten umat anu Nabi bangga ka urang sadayana. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.